teman-teman yang hari ini tidak masuk bisa mengikuti siaran ulangnya melalui aplikasi YouTube. Saya cek dulu kehadirannya. Adika. Hadir, Pak. Aiska. Hadir, Pak. Altatri. Saya hanya mengabsen yang kameranya ada ya. Yang kameranya tidak diaktifkan, saya anggap tidak hadir. Altatri. 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 Kalau sampai 3 kali dipanggil tidak nyaut, berarti tidak datang. Saya anggap bolos. Anindya, Nairohman. Hadir, Pak. Ardin Artanto. Hadir, Pak. Arziki Yusia. Hadir, Pak. Kamila. Hadir, Pak. Fatia Aurelia. Hadir, Pak. Faiza Kairahmi. Hadir, Pak. Faiza, terus Ilham. Hadir. Absen 12, nggak ada. 13 Kaditya Arun. Hadir, Pak. 14 Kentaro. Hadir, Pak. 15 Hairunisa. Hadir, Pak. 16 nggak ada. Maheswari 17. Hadir, Pak. 18 tidak ada. 19 M Satria. Hadir, Pak. 20 Mesa. Hadir, Pak. 21 Misa Anjani. Hadir, Pak. 22 Nabila. Hadir, Pak. 23 Nazril. Hadir, Pak. 24 Railina. Hadir, Pak. 25 Rafadan. Hadir, Pak. 26. Bentar, baterai saya habis. 26 Ryan. Hadir, Pak. 27 Hadir, Pak. Reza Yoga ada ya. 28 Rifda Siva. Hadir, Pak. 29 Zafira. Hadir, Pak. 30 Rolando. Hadir, Pak. 31 tidak ada. 32 TB Muhammad. Hadir, Pak. 33 Vergesia. Hadir, Pak. 34 Yusuf Putra. Hadir, Pak. Oke. Teman-teman semua, saya sudah membagikan file di WA Group tentang kolaborasi masyarakat digital. Absen 18 Muhammad Fatur Rozi ada? Ya, Fatur Rozi hadir. Baru masuk. Oke. Kita ada 30 orang ya. Saya akan kembali kirim juga ke Zoom tentang kolaborasi masyarakat digital. Kolaborasi masyarakat digital. Jadi saya kirim 2 file. Satu berbentuk PowerPoint, satu berbentuk Word. Ya. Sudah saya posting di WA Group dan sekarang saya posting lagi di Zoom, di chat Zoom. Di chat Zoom juga sudah ada. Ya. Jadi tugas kalian adalah membuat slide presentasi dengan kriteria kalian sendiri, karena bikin presentasi itu sekarang banyak ya. Nih, contohnya ini nih.
Saya buka contoh slide presentasi sekarang yang lagi booming ya. Ada 5. Kalian bisa pakai salah satunya. Mudah-mudahan suaranya ada. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Presentasi adalah kegiatan memaparkan suatu ide atau informasi umum dilakukan untuk keperluan sekolah, kuliah, hingga pekerjaan. Dalam dunia digital, seperti sekarang, presentasi menjadi salah satu keterampilan yang wajib dikuasai. Berikut 5 aplikasi membuat presentasi yang menarik. Nah, aplikasi pertama yang akan kita bahas adalah Prezi. Prezi merupakan aplikasi presentasi yang cukup berbeda dari aplikasi lain di pasaran. Alih-alih membuat slide demi slide, aplikasi ini memberi kita satu kanvas raksasa. Kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilannya menggunakan fitur zooming. Dengan demikian, pengguna bisa membuat model presentasi yang lebih unik dan variatif. Aplikasi ini cukup mudah digunakan dan memungkinkan pengeditan bersama-sama. Yang kedua, ada Canva. Canva adalah platform berbasis online yang sangat cocok dipakai untuk membuat presentasi langsung dari browser dengan sangat cepat. Aplikasi ini menyediakan ribuan template dan rujukan gambar untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya presentasi. Presentasi bisa dihasilkan dengan sangat menarik dengan banyaknya animasi dan juga aset-aset yang sudah disediakan oleh Canva. Aplikasi untuk membuat presentasi selanjutnya adalah Beautiful.ai. Aplikasi ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan, sehingga kita tidak perlu pusing memikirkan desain presentasi. Setelah memilih template, pengguna hanya perlu fokus pada konten presentasi dan tampilannya, akan disesuaikan secara otomatis. Beautiful.ai juga dapat dihubungkan dengan Google Drive, sehingga pengguna bisa menyimpan file yang sudah selesai di dalam Google Drive. Aplikasi berikutnya ada Ludus. Ludus adalah aplikasi yang ditujukan bagi orang-orang yang ingin presentasinya terlihat seperti sebuah karya seni. Ludus telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain seperti YouTube, Google Fonts, dan Figma, sehingga pengguna bisa mengambil konten dari sumber lain. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengedit dan memecah file SVG, mengunggah file font ciptaan sendiri, atau bahkan menyalin file dari Sketch dan Adobe Illustrator.
terakhir ada Google Sites. Google Sites merupakan bagian dari Google for Education. Google Sites adalah aplikasi presentasi yang memiliki sejumlah fitur umum layaknya PowerPoint. Aplikasi ini mendukung penyematan video, pembuatan diagram, hingga menambahkan animasi ke dalam slide. Pilihan template dari Google Sites cukup terbatas, namun pengguna bisa mengimpor ratusan template tambahan secara gratis, ataupun membuatnya sendiri. Selain itu, Google Slides juga memungkinkan pengguna mengedit presentasi bersama-sama dengan bantuan internet. Contoh dari ada 5 ya slide presentasi yang bisa kalian ambil yang pas menurut kalian. Pakai PowerPoint boleh, pakai ini videonya ya saya kasih. Jadi ada 5 slide presentasi itu. Kalian mau pakai Prezi boleh, silakan. Mau pakai Beautiful boleh, pakai Ludus boleh, pakai Google Slides boleh. Nah, yang selalu kita lakukan adalah kita pakai PowerPoint. Ya, nggak apa-apa, PowerPoint juga bagus. Minggu depan saya minta sudah jadi tuh semua PowerPoint kolaborasi dalam masyarakat digital. Terserah kamu mau bikinnya pakai apa. Pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh, atau pakai kelima yang tadi kamu lakukan. Nah, presentasinya pakai Prezi Om, boleh aja. Keren banget kalau kamu udah nyoba. Ya, hari ini saya minta sudah jadi semua ya. Itunya, slide. Terus kemudian nanti diupload ke blog masing-masing melalui slideshare.net. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini gampang tugas kalian, hanya membuat slide presentasi dari presentasi yang saya bagikan dan juga dari materi kolaborasi dalam masyarakat digital. Ya. Saya juga udah nulis di Kopasiana tentang ide menulis. Ya. Jadi materi yang ada di kolaborasi dalam masyarakat digital itu udah saya tulis juga di Kopasiana. Ya. Kolaborasi masyarakat digital adalah sebuah aktivitas menggunakan platform kolaborasi online yang memudahkan penggunanya dalam berkolaborasi dengan gambar, video, dan suara dari manapun dengan mudah melalui jaringan internet. Nah, ini ada videonya nih. Tuh. Selamat datang di media pembelajaran informatika SMP kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi yang baik, masing-masing orang atau pihak memberikan peranan yang bersifat saling membantu, saling melengkapi, dan saling membagikan informasi. Kolaborasi haruslah didasarkan pada usaha untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan dari salah satu pihak saja. Sebagai contoh, salah satu kegiatan kolaborasi masyarakat digital adalah
membeli makanan secara online. Dalam hal ini terdapat kolaborasi antara yang pertama, pembeli, yang kedua, pengembang aplikasi, yang ketiga, jasa pengantar makanan, yang keempat, penjual makanan, dan yang kelima, pembayaran secara online. Pada pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang yang pertama, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Yang kedua, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Dan yang ketiga, teknologi pendukung kolaborasi. Jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Ada beberapa bentuk kolaborasi yang dibedakan berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi, yaitu sebagai berikut. 1. Kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. 2. Kolaborasi komunitas. Kolaborasi komunitas adalah kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersial. 3. Kolaborasi jaringan. Kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Berikutnya, jenis-jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Berdasarkan metode atau perangkat yang digunakan, kolaborasi dapat dibedakan menjadi berikut. 1. Kolaborasi sederhana. Kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti messenger, email, chatting, dan video konferensi. Aplikasi tersebut biasanya harus diinstal di komputer, perangkat mobile, atau menggunakan layanan yang ada di internet. 2. Kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya siswa bekerja secara kolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan laporan praktikum. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam dokumen. Pada kolaborasi jenis ini, akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan sharing dokumen yang tersedia di internet. 3. Kolaborasi struktur. Kolaborasi terstruktur mempunyai prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kolaborasi antar pemasok atau supplier, produsen, distributor, dan penjual. Masing-masing pihak terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Berikutnya, teknologi pendukung kolaborasi. Untuk keperluan kolaborasi di era teknologi digital saat ini, banyak perangkat lunak atau platform yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kolaborasi. Beberapa teknologi yang tersedia saat ini diantaranya sebagai berikut. 1. Aplikasi rapat online.
Aplikasi rapat online adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet. Aplikasi ini membuat batasan jarak dan zona waktu dari anggota tim tidak menjadi masalah lagi. Aplikasi rapat online pada umumnya dapat dijalankan dari berbagai perangkat, termasuk perangkat komputer personal, mobile, ataupun berbasis web yang diakses melalui browser. Selain itu, aplikasi rapat online juga perlu memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga kerahasiaan dan privasi dari pengguna dapat tetap terjaga. Beberapa contoh perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai aplikasi rapat online diantaranya GoToMeeting, Skype, Google Hangouts, dan FaceTime. 2. Aplikasi pengirim pesan. Ketika bekerja dalam tim, seringkali kolaborasi anggota tim harus dilakukan dengan komunikasi melalui pesan singkat. Saat ini, ada banyak aplikasi pengiriman pesan yang dapat digunakan baik dari perangkat komputer personal maupun dari perangkat mobile. Aplikasi pengiriman pesan biasanya juga disertai dengan fitur untuk mengirimkan file sehingga memudahkan anggota tim untuk berbagi file dan data. Beberapa aplikasi pengiriman pesan yang digunakan secara luas diantaranya Line, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. 3. Pengelola email. Aplikasi pengelola email adalah aplikasi yang digunakan untuk menerima, membaca, mengirimkan, dan mengelola email. Aplikasi pengelola email yang dikenal dan digunakan secara luas diantaranya Opera Mail, Mailbird, Mozilla Thunderbird, dan Microsoft Outlook. 4. Perangkat lunak untuk desain. Ketika bekerja dengan proyek desain, kita perlu berkolaborasi dengan kolega dalam satu tim ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita. Desain yang dikerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran baik dari rekan kerja maupun pelanggan. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan diantaranya InVision, Mural, Concept Inbox, Zeppelin, Preview, Redpen, Logo Maker, dan banyak lagi yang lainnya. 5. Perangkat lunak dokumentasi. Ketika bekerja dalam tim, terkadang kita dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama. Saat ini, ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan cara kolaborasi. Beberapa aplikasi diantaranya Google Docs, Office Online, dan yang lainnya. Aplikasi tersebut pada umumnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengedit dokumen secara real-time, sharing dokumen, dan fitur untuk bekerja secara kolaborasi. 6. Berbagi file. Ketika bekerja dengan tim, seringkali kita harus berbagi file yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file, di antaranya Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mediafire, dan masih banyak yang lainnya. 7. Perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ketika bekerja secara kolaborasi dalam tim dengan anggota tim yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ada baiknya pimpinan proyek dapat mengetahui perkembangan setiap pekerjaan yang dilakukan dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang ada dan anggota tim yang terlibat di dalamnya. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya Asana, Podio, Trello, dan masih banyak lainnya. 8. Software tools. Saat ini ada banyak pengembangan perangkat lunak atau software yang bersifat open source yang dikerjakan secara kolaborasi oleh para pengembang dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, para pengembang tersebut perlu membagikan apa yang sudah dikerjakan untuk diteruskan oleh pengembang yang lain. Ada banyak layanan di internet yang menyediakan tempat untuk menempatkan perangkat lunak yang sudah dikembangkan
untuk diteruskan oleh pihak lain. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya GitHub, Bitbucket, CodePen, Usersnap, dan masih banyak lainnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Ya, selamat semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah dapat materi tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Ini ada di YouTube. Oke, ini saya kasih linknya buat teman-teman semua nanti. Bisa ngikut. Ya. Jadi hari ini kalian fokus saja membuat slide presentasi dari program yang kalian kuasai. Boleh pakai PowerPoint. Jadi kalau Rafadian biasa pakai PowerPoint, terus kemudian nyoba pakai Canva, ya nggak apa-apa. Rafadian ketawa kenapa? Nggak Pak. Jadi aja ngobrol sama bapak saya. Oh, kirain nonton film lucu. Jadi memang di saat PTM dan PJJ itu ada yang unik ya. Kalau PTM kita ketemu langsung, kalau PJJ kita ketemunya lewat Zoom. Jadi aktivitasnya kita bisa multitasking. Ngomong-ngomong yang ada di kelas berapa orang ya yang ada di sekolah? Yang hari ini PTM siapa aja? Ada berapa orang di kelas? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Nggak ada? Ya Allah, untung saya nggak ke sekolah ya. Tadinya saya mau ke sekolah, kangen main ketemu kalian. Nggak taunya nggak ada. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya di rumah ya. Soalnya kalau ke lab school lumayan juga, macet. Saya kan dari Jatibening ya, Bekasi ya. Kalau berangkat jam 6 bisa nyampe jam 7 lewat. Nggak bisa ikut ibadah Jumat pagi, kesiangan. Baik, ada yang sudah selesai? Slide-nya belum? Slide presentasinya isinya apa, Pak? Isinya dari itu, kolaborasi masyarakat digital. Contohnya udah saya kasih tahu kan? Oh, oke. Kamu tinggal download aja yang saya kasih. Pokoknya dari Word. Ya, cuman yang slide presentasi yang saya kirim itu kan hanya contoh aja ya. Kalian bikin yang lebih bagus. Karena saya yakin anak-anak lab school kreativitasnya luar biasa. Dari beberapa slide presentasi yang kalian buat jauh lebih bagus daripada buatan saya. Jadi sebenarnya masih batuk. Sebenarnya saya sendiri mau jujur belajar buat presentasi dari kalian. Kalian lebih jago. Karena sekarang udah ada Canva. Di zaman saya cuma ada PowerPoint doang. Ya, kita beda generasi. Tapi saya mau belajar. Itu bedanya. Oleh karena itu saya biasanya membaginya dalam bentuk blog. Ya, kayak ini yang di blog Kompasiana sebenarnya ini dari slide presentasi varian. Ya. Penerapan salah satu. Ini saya head dulu plottingnya biar enak. Kelihatan nggak sekarang? Tulisannya jelas nggak? Penerapan. Oh, Jelas, Pak. blur. Jelas ya, nggak blur ya? Penerapan salah satu web aplikasi yang mau digunakan dan sangat berguna dalam pendidikan kita adalah Google. Jadi sekarang kita bisa belajar bareng Google, enak. Google menyediakan beberapa fitur dalam Google Drive yang bisa digunakan untuk berkolaborasi, yaitu Google Presentation. Ya, jadi kita bisa bikin presentasinya bareng nih kalau kelompok, tanpa harus ketemu langsung. Kita bikin presentasi hanya dari rumah masing-masing. Yang kedua Google Draw, kita bisa gambar. Terus Google Dokumen, kita bisa bikin dokumen, ya Word. Ya misalnya kamu ada kerjaan nulis bareng, nah, itu nggak perlu ketemu langsung, bikin aja di Google Dokumen. Lalu ada Google Sheet, ya, dan Google Form. Nah, misalnya saya pengen tahu nih data dari tugas-tugas yang diberikan. Saya cukup untuk membuat Google Form. Dari data dapat
data dari kalian. Nah, misalnya membuat Google Form. Ya, ini kan Google itu ada dokumen, spreadsheet, slide, formulir. Nah, kita pakai yang formulir. Ya, jadi Google itu ada dokumen, spreadsheet, slide, sama formulir. Kita yang formulir dulu yang gampang. Ya, dari yang mudah ke yang susah. Nah, ini ada RSPV nih, template yang udah jadi. Ini bisa kita ganti untuk mencari tahu data. Misalnya kita pengen tahu data alamat blog. Data alamat blog siswa kelas 7D ya sekarang ya. 7D. SMP Lab School Jakarta, Jalan Pemuda, Kompleks UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. 13.220. Apakah kamu kesulitan dalam membuat blog? Bikin blog gampang. Ya, saya mengalami kesulitan. Yang kedua, tidak. Saya tidak mengalami kesulitan. Apakah kamu mengerjakan tugas informatika dengan lengkap? Ya, kita bisa lihat tuh dari mana informasi membuat blog kamu dapatkan. Yang dari website, dari teman, newsletter. Ya, ini ordernya dari guru. Alamat blog. Tuliskan alamat blog. Nah, ini udah jadi nih. Kita mau cari data alamat blog. Nah, ini ada gambar mata preview. Ya. Saya langsung kopikan aja yang view formnya. Nah, lalu saya bagikan nih ke chat Zoom. Ya. Tuh. Silakan dilihat chat. Kita ada 34 orang. Kita ada 34 orang. Berarti saya harus dapatkan 34 data. Silakan diisi linknya yang saya bagikan di menu chat ya. Jadi saya share lagi. Hide floating. Data alamat blog siswa kelas 7. Apakah kamu kesulitan dalam membuat blog? Tidak, saya tidak mengalami kesulitan. Apakah kamu mengerjakan dengan lengkap? Lengkap sekali. Kalau belum lengkap, terus belum lengkap. Dari mana? Dari teman. Misalnya. Ini teacher. Salah ya, teacher harusnya. Kurang. Tuliskan halaman blog kamu. https wijayalabs.blogspot. Nah, ini alamat blog saya nih. Pokoknya alamat blog itu jangan sampai lupa sama kayak alamat email. Nah, ini bisa kita edit. Ya, bisa kita edit. Nah, di sini kita lihat responnya siapa aja nih yang ini. Oh, baru 3 orang. Ya. Lengkap sekali. 1 lagi masih ada yang belum. 3 respon. Nah,
Terus ada grafiknya nih ketahuan nih. 33% dari teacher, 33% dari website, 33% dari teman. Ya kan? Terus alamatnya Rafadan, Reza. Tunggu yang lain. Kita jumlahnya ada 34. Ya. Jumlahnya ada 34. Berarti harus ada 34 yang ngisi. Kalau kalian nggak ngisi, saya anggap tidak hadir. Karena kalian tidak mengisi. Permisi Om Jai, itu lebih tepatnya 35 Om Jai. Berapa? 35 karena itu ada Om Jai-nya. Oh iya. Berarti 32. 32 kan saya 2 ya. Saya 2. Ada 2 akun. Betul. Ya, ditunggu. Baru 5. Rafadan, Reza, Yusia, Kaditya, Nazril. Alhamdulillah 7. Aurelia. Kita tunggu yang lain. Sampai jumlahnya 33. Yang sudah mengisi bisa lanjut bikin slide-nya ya. Kita sampai 8.30 ya. Kalau ada yang sudah selesai, kasih tahu saya udah selesai gitu. Jadi bisa langsung presentasi. Baru 11. Ditunggu yang lain. Dua 12, alhamdulillah nambah. Lanjut, yang belum silakan, yang belum ngisi form. Nah, ini salah satu cara kita mengetahui keaktifan peserta. Ya. Jadi kalau kamu memimpin acara diskusi, misalnya di OSIS, atau di ROHIS, atau di ROKRIS, atau kegiatan lain, kalian bisa menggunakan Google Form untuk mengetahui apakah pesertanya aktif atau tidak. Kita akan tahu, oh ternyata baru 13 orang yang aktif, ya, yang lain belum. Kita tunggu ada 14, alhamdulillah. Ada 15, alhamdulillah. Naik lagi. Nah, ini akan kita lihat lagi dengan Google Sheet, Spreadsheet. Ya, ya bisa kita lihat juga dari Google Spreadsheet. Alhamdulillah ada 16 responden. 16 respon. Nah, ini di sini ada 17 ya dengan saya. Nah, blok-bloknya nih ya. Kita lihat bloknya Rafadan lengkap nggak? Pengalamanku mungkin udah komentar wah, dulu saya senang banget kalau lihat pesawat terbang. Makanya saya punya cita-cita jadi pilot. Tapi karena saya berkacamata dan tinggi badan saya tidak cukup, maka saya urungkan cita-cita menjadi pilot. Semoga acara OMG tahun depan lebih meriah lagi. Jadi pilot keren banget. Kita lihat Rafael udah lengkap belum? Cara OMG udah. Bab 5-nya mana nih? Presentasi bab 5 belum ada. Pak, nanti saya upload, Pak. Ya, sip. Nah, jadi dari sini ketahuan nih. Ya, dari membaca blog kalian saya udah tahu kurangnya di mana. Dan harus sering-sering blog walking. Ya, jadi kita tahu, oh ini blognya kurang. Nah, yang kedua, kita bisa lihat blognya Reza. Apakah lengkap tugas-tugasnya? Ketahuannya di sini. Nah, ini ada OMG. Oh, tutorial nih. Yang tadi Rafadan tutorial belum ada. Oh, lengkap nih. Ini contoh blog Reza yang lengkap. Ada orang tua menjadi guru,
ada tutorial Excel, ada yang apa PTM ya, PTM dan sebagainya. Nah ini contoh. Jadi kita mengumpulkan tugasnya nggak lewat Google Classroom ya, kita lewat blog. Unik banget. Kenapa unik? Karena yang baca bukan hanya saya, tapi teman-teman kalian, orang tua, orang lain, teman, banyak publik baca. Jadi kalau kamu nulisnya copy paste, itu nanti yang penulis aslinya akan komentar, kok tulisan saya diambil nih. Nah, gitu. Jadi kita melakukan etika digital atau kejujuran, ya, menerapkan profil pelajar Pancasila yang benar-benar ada dalam kegiatan kita sehari-hari. Wow, medis, pilot, 18. Ini kamu ikut kelas apa, Jak? Raja. Oh, digital, Pak. Om Jay kan juga ikut kan? Oh ya, saya ya. Kelas bareng sama saya ya, berarti ya. Saya di kelas ini nih, keren. Ya, good, bagus. Reja. Ini bisa jadi contoh nih, blognya keren, bagus. Ya, yang belum lengkap bisa lihat blognya Reja. Sekarang kita lihat blognya Yusia. Nah, ini orang tua menjadi guru. Udah ada komen, tutorial udah ada komen. Bab 3, bab 4, bab 5-nya mana nih? Belum ya? Yusia? Belum kayaknya Om Jay. Belum ya, bab 5. Bab 5 itu gampang, nggak susah. Kenapa kita membuat slide presentasinya? Supaya teman lain yang nggak punya buku dari sekolah lain, teman kamu yang tidak beruntung, itu bisa baca materinya. Itu. Sehingga kalian mendapat pahala yang berlimpah dari orang-orang yang membaca blog kalian. Jadi ada pahalanya. Kalau di Google Classroom, pahalanya cuma buat kalian doang. Jadi itu ya, kok Om J pakai blog sih, nggak pakai Google Classroom, atau nggak pakai LMS gitu, yang Moodle yang ada di Lab School. Karena kalau orang lain nggak bisa buka di LMS, cuma kamu doang, murid-murid di Lab School. Nah, ini sekaligus melatih kalau nanti kalian naik kelas 8, diwajibkan membuat karya tulis ilmiah. Kalian harus presentasi secara mandiri untuk sebagai syarat kenaikan ke kelas 9. Nah, kalau nggak biasa nulis, repot. Ya, itu kenapa kita ada perang. Wah, ini sekarang mengajar apa kan begitu. Tapi paling tidak sebagai orang tua biasanya mengajar, proses mengajar kepada pendidik pada anak tentunya yang biasa kan, ini sekarang hanya cara Nah, ini contoh video yang bagus nih dari Yusia langsung, jadi orang bisa nonton dari YouTube. Sekarang berikutnya Kaditya, kita cek. Ya, Kaditya belum lengkap ya. Iya, masih ada OMG. OMG mau bab 5. Bab 5 tutorial Excel-nya belum. Belum ada. Ini 3 lagi tugas yang belum. Iya, saya coba kerjain hari ini. Sip. Oke. Jadi ketahuan siapa yang enggak. Kamu nanti saya kasih link ini nih, link alamat blog teman-teman biar bisa saling blog-blogging, lihat-lihat tugas apa sih. Kan suka nanya tuh Japri, Om, saya tugas apa yang belum lengkap, tinggal lihat temennya aja. Cocok-cocokin mana yang belum. Tapi bukan kopas ya, mencocokkan. Nah, terima kasih Nazril. Blog ini unlimited. Jadi kamu naruh file segede gajah, besar-besar pun muat ya. Asal tahu caranya. Caranya ya ini. Kalau slide presentasi, taruh di slide share. Ya, kalau file-file yang besar, taruh di Google Drive. Ya. Wah, ini singkat banget, cuma 4 slide. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga belajar. Ya, ini 4 slide nih. Nggak apa-apa. Yang penting tugasnya dikerjakan. Berikutnya Aurelia, kita lihat Aurelia. Fatia Aurelia 7D. Ini bab 5.
Bab 4-nya mana? Oh, ada. Tutorial ada. Oke. Terima kasih. Aurelia. Kita lihat ya slide-nya ya. Wah, ini lumayan, ada 9 slide. Nah, kalau bisa ada gambar-gambar ya. Ini kan teks semua nih. Presentasi yang bagus tuh ada audio visualnya. Ada gambar. Kalau ini kan teks semua nih. Sama aja nyadu dari buat. Oke, nanti kalau kamu bikin yang kolaborasi masyarakat digital itu, usahakan pakai gambar, pakai foto. Supaya keren. Kita masih ada waktu 9 menit. Nabila. Kita lihat Nabila. Blognya Nabila. Oh, bahasa Inggris keren banget. Most favorite life simulation games. Wow. Ini jangan lupa nih. Pak. Ya. Bapak kayaknya bukan itu deh, Pak. Salah, Pak. Bentar. Iya, kamu nulisnya salah kalau gitu. Alamat blognya dirubah lagi ya. Oke. Nah, ini Nabila dibetulin lagi. Terus sekarang Ayla. Jangan lupa pesan liputan Islam Mira, lumayan hadiahnya berupa uang sama barang. Iseng-iseng berhadiah. Nah, ini Alia tutorial Excel. Nah, ini Kopas nggak apa-apa asal sumbernya ditulis. Nah, ini sumbernya dari sini. Jadi kalau kamu Kopas, jangan lupa menuliskan sumbernya supaya kamu tidak disebut plagiat. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kita lihat lagi tugas yang lain. Pengalaman PTM, berarti masih belum lengkap ya? Slide presentasinya belum ada, Alia. Ada ya? Oke, ntar saya cek. Ada ya? Ya. Good. PTM, bab 4, bab 5-nya? Bab 5-nya mana? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi 3, 4, 5 ya, jangan lupa sama tutorial Excel. OMG, orang tua menjadi gurunya mana? Belum dimasukin ke ini ya, Pak. Ya, oke. Jadi ada tugas yang belum ya. Oke. Alia. Masih ada waktu 6 menit, kita lihat blognya berikut. Siapa ya? Oh, Aiska Konita. Guru. Halo guys. Nah, udah nih. OMG. Terus yang lain? Tutorial Excel udah. Bab 5-nya mana? Belum, Pak. Belum. Oke. Bab 3? Udah dibikin, tapi belum dimasukin ke blog. Oke, dimasukin biar ada nilainya. Ya, mudah-mudahan hasil PTS-nya bagus. Ryan. Tutorial Excel. Oke. Ya, enak nih sebenarnya. Tapi sumbernya jangan lupa ditulis nih, mana Ryan? Ryan. Itu dari buku informatika yang lama, Pak. Iya, ditulis. Ya, habis Ya. nih. Bawahnya tulis sumber buku informatika gitu ya. Tambahkan sumbernya. Ya, supaya kamu nggak dituduh plagiasi. Ntar kalau orangnya marah, terus kemudian tidak suka melaporkannya ke jalur hukum, bisa bahaya. Jadi kalau kita kopas tulisan orang lain untuk menghargai hak cipta orang lain tersebut, kita mencantumkan sumbernya. Kita lihat yang lain. Rifda, ya tutorialnya ada.
Bab 3, bab 45-nya mana? Rifda. Bab 4, bab 5. Rifda. Halo Rifda. Ya, Rifda Pak. Siva. Nah, Masih dibuat. OMG-nya belum. Belum, Pak. Iya, berarti belum lengkap. Ini sumbernya udah tulis belum? Ah, ini belum ditulis nih. Jangan lupa mencantumkan sumbernya. Oke, taruh linknya. Kamu ngambil dari mana? Ya. Itu yang perlu diingat. Kalau kita ngambil dari blog orang lain. Ah, masih ada waktu 3 menit. Kita manfaatkan dengan baik. Coba kita lihat yang terakhir ya, Anin. Ini ada 24, alhamdulillah dari 30, 24 yang isi. Berarti yang lain dia tidak menyimak karena dia tidak mengisi. Jadi gitu banyak jeleknya PJJ, banyak yang ikut tapi dia nggak fokus, dia ngerjain yang lain. Akhirnya apa? Nggak ada nilai. Anin baru pengalaman PTM, mana Anin? Anin dia, Nari Rahma, absen 4. Iya, Pak. Iya, masa baru PTM, yang lain udah OMG, udah. Lagi ngerjain Excel. Iya. Banyak nih kamu yang belum nih, Excel tutorial, slide presentasi bab 3, 4, 5, sama yang sekarang kolaborasi masyarakat digital banyak. Tolong selesaikan ya. Ya. Masih ada waktu 2 menit. Kita lihat siapa lagi yang belum tadi. Ryan, Akila. Akila udah belum lengkap. Relina. Nah, kita lihat punya Relina. MJ, buat aku MG saya tinggal dikit lagi ya Pak. Iya. Oke. Nah ini. Relina tinggal bab 5 yang belum ya. Jadi jangan lupa tugas baru kolaborasi masyarakat digital, membuat slide presentasi. Bab 3, 4, 5 membuat slide presentasi. Jadi banyak tuh gara-gara ditimbun melulu. Terus kemudian bagaimana enggak. Nah, terus dicoba lagi tugas-tugas yang belum. Baik, kita sudah 8.30. Saya berharap teman-teman semua menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sebelum pembagian rapot, sehingga nanti nilainya tidak kosong. Nah, jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Sampai Pak. ketemu lagi. Bye-bye. Hostnya saya kasih ke siapa ya? Yusya